Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Pratiwi dengan NIM 22481048. Dalam video kali ini saya akan membacakan 5 hadis, artinya serta menganalisisnya. Yang pertama yaitu hadis rukun Islam, iman dan ihsan. Bunyinya, anhuma radhiyallahu anhu aidon qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iza shalla alaina rajulun syadidu baido liyabi syadidun sawadi asyari la yuro alaihi asyaru safari wala yu'rifuhu minna ahadun hatta jalasa illan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asna daruk bataihi wa wadduha kaffaihi ala fakhizaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islamu anta syahdu Allah ilaha illallah wa ana Muhammadar Rasulullah wa tuqimu sholat wa tut ya zakah wa tasoma Ramadan wa tahajul bait inistatota ilaihi sabila sadaqota fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni anil iman qala antu minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil qadari wa kutubihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari wa khirihi wasyarihi qala sodaqota qala fa akhbirni anil ihsan qala anta budullah ka'ana katarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa akhbirni an amaratiha qala fa akhbirni an amaratiha qala anta lidal amatu rabbataha wa antarul ufatala uratal alata riasyahitato aluna fin bunyan summan tolla ko fala bistu malian summa qalla ya ummaro atadari maliska ilu qultullahi wa rasuluhu a'lamu qala fa innahu jibrilu atakum dinakum rohu Muslim, yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, pada suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk di hadapan Rasulullah dan mendekatkan lututnya, lalu meletakkan kedua tangannya di atas pahanya seraya berkata, wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah Al-Haram. Jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana, laki-laki tersebut berkata, engkau benar. Kami pun terheran-heran padanya. Dia yang bertanya dan dia sendiri yang membenarkan jawabannya. Dia kata kembali lagi, jelaskan kepadaku tentang iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabinya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Ia berkata, engkau benar.
Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka sungguh dia melihatmu. Dia berkata, beritahu kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Nabi SAW menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ia berkata, jelaskan kepadaku tanda-tandanya. Nabi SAW berkata, jika seorang budak wanita melahirkan tuhannya, dan jika engkau mendapati pengembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, saling berlomba-lomba dalam meninggalkan bangunan. Umar, ia berkata, kemudian laki-laki itu berkata, kemudian lagi itu pergi. Aku pun terdiam sejenak. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah kamu siapa orang tadi? Aku pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi SAW bersabda, dia adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan agama ini kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Analisis dari hadis ini yaitu bahwa hadis Jibril ini memiliki 3 tingkatan utama, yaitu Islam sebagai dasar amalan, lahirnya berupa ibadah pokok seperti syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian iman sebagai fondasi keyakinan batin yang terdiri dari kepercayaan kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir. Kemudian terakhir ihsan sebagai puncak kesempurnaan iman, seperti beribadah seakan-akan kita melihat Allah atau Allah melihat kita. Yaitu hadis tentang 7 dosa besar yang bunyinya, ikitabu asabaha mu'baqati asyirku billahi wa tihru wa qatalu al-fatalati haramallahu ila bil haqqi wa akilur ruya wa akilu mali alayatim wa tawalli yauma zahafi wa qad fa'al mahsati al-muhsati al-ghafilati al-muramiati. Rawahul Bukhari wa Muslim, dari yang artinya, jauhilah 7 macam dosa yang bertingkat besar. Di antaranya ialah yang pertama, mempersekutukan Allah atau syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh, yang keempat makan harta riba, yang kelima lari dari peperangan, yang keenam memakan makanan harta anak yatim, yang ketujuh menuduh perempuan yang beriman yang tidak tahu menahu buruk dengan apa yang difitnahkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Analisis dari hadis ini yaitu, hadis ini menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu sangat tidak dibolehkan atau dilarang untuk dilakukan, dan perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat merusak ibadah dan akidah serta menghancurkan moral. Selanjutnya yaitu yang ketiga, realisasi iman dalam kehidupan sosial, yang bunyinya, haddasana Musaddadu qala haddasana Yahya an Syurbataiha an Qanadata ana radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Husaini al Mualimi qala haddasana Qatadatu an Anasi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'minu ahadukum hatta yuhibbul ya akhi ma yuhibbul nafsi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Artinya, Sadda telah menceritakan kepada kami, ia berkata, maka bahwa Yahya telah menceritakan kepada kami dari Syubah
Dari Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termaksud beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Analis dari hadis ini yaitu meyakini bahwa kita bukan hanya mencintai diri kita sendiri, tetapi kita juga harus mencintai saudara-saudara kita atau mukmin lainnya. Hadis yang keempat yaitu iman dalam menghadapi tamu bertetangga dan cara bertutur kata yang baik, yang bunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu wa man kana yu'lakum billahi wal yaumil akhir falyahsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairah aw liyasmut, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ia harus berbuat baik, memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ia harus berbuat baik kepada tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ia harus berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ibnu Majah. Analisis dari hadis ini yaitu bahwa iman tidak hanya terlihat dari ibadah saja, tetapi cara kita memuliakan tamu atau tetangga yang datang berkunjung ke rumah, bagaimana cara kita menyambut dan berbuat baik kepada tamu ataupun tetangga, serta bertutur kata yang baik dan tidak menyakiti hatinya. Selanjutnya yaitu yang terakhir atau yang kelima, hadis persaudaraan dalam Islam, yang bunyinya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbul ya akhihi ma yuhibbul li nafsi, yang artinya dari Ibnu Anasin bin Malik radhiyallahu anhu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Analisis dari hadis ini yaitu bahwa kita sesama muslim harus saling mencintai seperti menjaga kehormatan dan tidak saling menyakiti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.